Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Baik, pada pagi hari ini Bu Nindya akan menyampaikan materi baru, lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Kita mulai saja langsung. Oke, minggu kemarin bulan kemarin kita sudah sampai ke perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, yaitu yang ada di dalam tabel ini ya. Oke, itu sudah ada nilainya. Nah, untuk kali ini itu kita akan mempelajari jika yang ditanyakan itu misalnya nilai sinus sudut 180 derajat, nilai cos 210 derajat, nilai tan 300 derajat. Nah, itu kan tidak ada di dalam tabel ini ya, nilai besar sudutnya itu. Nah, makanya untuk mencari nilai yang sinus yang sudutnya yang Bunda kasih contoh tadi, kita pakai perbandingan trigonometri sudut-sudut yang berelasi. Oke, di sini ada slide, nanti Bu Nindya akan share PDF-nya ya. Dalam satu slide ini sebagai kunci kalian mengerjakan. Jadi udah Bu Nindya gabungkan. Ini nanti semuanya sebagai kuncinya. Oke, kita mulai. Kalian masih ingat kalau di diagram Kartesius, ini ya, kalau diagram Kartesius itu, oke, bentar. Oke, ini ada sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Nah, sumbu X itu garis yang gampangnya itu yang tidur, kalau yang Y itu yang vertikal atau berdiri. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini membagi menjadi 4 daerah. Oke, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ada 4 daerah. Nah, sudut-sudutnya itu dimulai dari 0 derajat, itu di sini. 0 sini ya. 0 derajat, kemudian arahnya kebalikannya jarum jam. Oke, 0 derajat, kemudian sampai Y ini 90 derajat, kemudian sampai X yang sebelah kiri itu 180 derajat, terus selanjutnya 270 derajat, dan kembali ke yang tempat semula yang awal tadi, yaitu 360 derajat. Jadi ini kalau kita bayangkan itu membentuk sebuah lingkaran. Jadi kalau lingkaran itu kan besar sudutnya 360 derajat gitu. Cuma kalau ini dibagi menjadi 4 daerah. Jadi kuadran 1 itu untuk sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 yaitu mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, itu penjelasan mengenai pembagian daerahnya. Ini sangat penting sekali yang perlu kalian ketahui di awal. Nah, kemudian kalau di kuadran 1 itu kan 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini kuadran 1 ini
Kalau di yang tabel sebelumnya itu merupakan perbandingan trigonometri yang sudut istimewa. Jadi nilainya sudah diketahui. Oke, sudah diketahui yang pakai tabel kemarin itu. Nah, nilai dari sin, cos, dan tan di kuadran 1 itu semuanya positif. Oke. Kemudian di kuadran 2 ini untuk sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, di kuadran 2 ini anak-anak yang positif itu hanya nilai dari sin. Ini positifnya itu sin. Jadi nilai cos dan tan-nya itu negatif. Oke. Untuk di kuadran ketiga yang positif itu nilai tan, yang lainnya negatif. Kemudian di kuadran 4, yang positif itu cos, yang selain cos itu negatif. Nah, ini kunci. Ini kunci. Kalian harus hafal ini. Harus hafal yang bagian diagram ini. Nah, ini fungsinya untuk apa tuh, Bu? Nanti fungsinya yaitu untuk mencari nilai besar sudutnya tadi. Oke. Kemudian Bu Nindia kasih tips ini. Ada tips jika sudut yang ditanyakan berada di kuadran 2. Kita gunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Alfa di sini itu adalah besar sudut yang ditanyakan. Misalnya di antara 90 derajat dan 180 derajat itu kan kita ambil contoh 120 ya. 120 derajat. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan sin 120 derajat, nanti kita akan menggunakan rumus yang di kuadran 2. 180 derajat dikurangi sudut yang ditanyakan tadi 120. Jadi nanti 180 kurangi 120. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian jika yang ditanyakan itu sudutnya berada di kuadran 3, kita ambil contoh misalnya 225. Itu kan di kuadran 3. Nah, kalau misalnya sudut yang ditanyakan itu berada di kuadran kita gunakan rumus ini. Kebalikannya yang kuadran 2, alfa kurangi 180 derajat. Ini alfa ini sama ya, sudut yang ditanyakan. Kemudian jika yang sudut ditanyakan itu di kuadran 4, maka gunakan rumus yang ini, terakhir ini, 360 derajat kurangi alfa. Jadi anak-anak, ini makanya Bu Nindia sebutkan tadi, ini slide paling penting. Kalau misalnya anak-anak sangat pengen lebih bisa, ini lebih baik ditulis di buku tulis. Soalnya ini kuncinya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, nih contohnya. Oke, ya, ini contohnya. Kita pelan-pelan ya. Tentukan nilai trigonometri berikut. Yang A dulu. Yang ditanyakan sin 135. Coba kita kembali ke gambar yang ini. Diagram kartesius. 135. Coba di mana? Di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 atau 4? 135 itu di kuadran 2, gitu ya. Di kuadran 2. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. 180 dikurangi alfa. Alfanya 135. 135. Jadi sin 135 itu sama dengan sin 180 kurangi 135 derajat. Ini selalu pakai derajat ya. Cuma Bu Nindia lebih cepat aja pengucapannya. Jadi kemudian
sin menjadi sin 180 dikurangi 135 itu adalah sin 45. Nah, kalau sudah sampai sini anak-anak, sin 45 berapa toh Bu? Nah, sin 45 kita lihat tabel. Kita lihat tabel yang di sudut-sudut istimewa. Coba dilihat. Sin 45 itu setengah akar 2. Jadi, kita kembali. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Kemudian ini ada keterangan selanjutnya. Nilai sin di kuadran 2 positif. Coba cek, benar nggak ya? Ini benar ya, nilai sin di kuadran 2 itu positif. Maka sin 135 derajat itu adalah setengah akar 2. Seperti itu. Itu contoh yang A. Kemudian contoh selanjutnya, cos 210. Yo, cek 210. Di kuadran berapa anak-anak? Di kuadran 3. Ya toh? 210. Ya toh? Oke. Jadi kita gunakan rumus yang cos sudut yang ditanyakan dikurangi 180 derajat. Jadi cos 210 dikurangi 180 sama dengan cos 30 derajat karena 210 kurangi 180. Nah, cos 30 derajat, kalau misalnya kalian belum hafal, yuk kita kembali lagi. Nah, ke sini, ke tabelnya. Cos 30 derajat, setengah akar 3. Oke. Cos, ini ya, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Oke, keterangan selanjutnya, nilai cos di kuadran 3. Nah, kuadran 3 nilai cosnya apa ini? Negatif. Karena negatif, jadi nilai cos 210 sama dengan, tinggal nambahin, ada negatif di sini di depannya. Negatif setengah akar 3. Nah, itu fungsi dari ada yang ini ya, Bu Nindya kasih kotak-kotak ini ya, biar mudah kalian. Selanjutnya, yang C, tan 315. Yo, 315 di kuadran berapa anak-anak? 315 di kuadran 4. Jadi kita gunakan rumus yang ini ya, 360 derajat kurangi alfa, sudut yang ditanyakan. Jadi tan 360 derajat dikurangi 315 derajat sama dengan tan 45 derajat. Tan 45 derajat berapa nilainya? Lihat di tabel. Nilai tan 45 derajat adalah 1. Kemudian keterangannya, nilai tan di kuadran 4 itu, coba cek, tan di kuadran 4 negatif. Jadi, tan 315 sama dengan negatif 1. Tinggal menambahin negatifnya. Oke. Kemudian, yang D, coba perhatikan. Ini bukan sin, bukan cos, bukan tan. Tapi sek ya. Coba kalau kamu ingat, yang kemarin sek itu apa? 1 per cos ya. Oke. Sama aja nanti prosesnya. Ya, sekan 300 derajat di kuadran berapa? Di kuadran 4. Oke. Di kuadran 4. Jadi kita gunakan yang ini. 360 derajat dikurangi 300. Yang ditanyakan kan 300. Menjadi sekan 60 derajat. Nah, sekan 60 derajat berapa? Cek di tabel. Sekan 60 derajat berapa? 2. Jadi, sekan 60 derajat sama dengan 2. Nah, coba perhatikan keterangannya yang bawahnya. Nilai cos di kuadran 4 itu positif. Maka nilai sek, karena sek itu 1 per cos,
gandengane karo cos, maka sek itu di kuadran 4 juga positif. Sehingga sek 300 derajat itu sama dengan 2. Oke, itu cara menentukan nilai sudut yang lebih dari 90 derajat. Jadi kuncinya kalian cuma perlu satu slide ini. Nanti Bu Nindya kasih PDF-nya, jadi nggak usah bingung. Nanti yang pertama dilihat sudutnya itu berada di kuadran berapa. Setelah itu cara ngitungnya pakai yang di kotak tips ini. Kalau sudah ketemu nilainya, tentukan dia positif apa negatif. Positif atau negatifnya dilihat dari yang Bu Nindya kotak ini. Oke ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh 2. Nah, panjang ya ini ya. Hitunglah nilai sin 180 derajat ditambah cos 210 derajat dikurangi tan 225 derajat. Prosesnya sama, cuma di sini ada perhitungan penjumlahan dan pengurangan. Besok di soal itu bisa ada perkalian juga. Oke, sama prosesnya sin 120 derajat sama dengan sin 180 kurangi 120 karena dia di kuadran 2. Cos 210 derajat itu sama dengan di kuadran 3 ya, 210 kurangi 180 derajat. Kemudian dikurangi tan 225 itu di kuadran 3 juga, 225 kurangi 180 derajat. Nah, kan hasilnya sama toh kayak yang tadi. Sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat dikurangi tan 45 derajat. Nah, nilai-nilai ini kan kita bisa lihat di yang tabel tadi itu. Nah, Bu, bingung caranya menghitung. Nah, untuk cara menghitungnya, sebenarnya ini kembali ke semester 1 awal. Kita udah mempelajari materi bentuk akar. Nah, di situ kan ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ya, campuran itu. Nah, ini kan setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2. Ini kan yang di dalam akar kan sama nilainya, isinya angkanya ini. Jadi dia bisa dijumlahkan. Jadi setengah ditambah setengah berapa? 1 toh. 1 akar 3. Bisa kita tulis akar 3 saja. Nah, kemudian dikurangi setengah akar 2. Nah, ini hasil akhirnya. Loh, Bu, itu kan masih ada pengurangan. Betul, masih ada pengurangan. Tapi dilihat, di situ yang di dalam akar itu kan beda angka toh. Nah, karena di dalam akar itu beda angka, jadi tidak bisa dioperasikan. Jadi ini sudah hasil akhirnya. Oke, seperti itu untuk yang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Kemudian untuk tugasnya anak-anak, ini dia bukakan dulu tugasnya. Nanti mengerjakan dan upload tugasnya tetap di bagian penilaian ya. Ini cuma Bu Nindya menjelaskan sedikit. Tugasnya itu tidak jauh berbeda dengan yang Bu Nindya contohkan tadi. Ya, itu syaratnya cuma di slide yang ada diagram kartesius dan tipsnya. Wes, pokoknya kalian patokannya cuma itu. Oke, sama ya. Ada 2 soal, tapi yang satu ada 4 ya. Ini sin 150, cos 225, tan 300, dan cosec 210. Kalau cosec itu apa? 1 per sin. Nah, kalau sek itu 1 per cos, kalau cosec itu 1 per sin. Bedanya cuma di sini. Kemudian yang nomor 2, sama caranya. Yang ini sin 60. Sin 60 kan sudah ada di sudut istimewa ya, jadi nggak usah pakai perhitungan lagi, tinggal kalian lihat di tabelnya aja. Gitu. Itu untuk terkait tugasnya, Bu Nindya tunggu maksimal tanggal 12 Februari 2021. Oke.
kalau besok minggu depan insya Allah kita ada Zoom lagi, bisa disampaikan apabila ada istilahnya kesusahan atau yang perlu ditanyakan. Oke, untuk kali ini Bunindia sekian. Semoga ke anak-anak tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap semangat untuk mengikuti kelas online ini ya. Ini dia sekian kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.